Baik, untuk Bapak Mona ini saya screen mengenai konsep Malang Dreamland, Bapak ya. Saya juga mengenalkan nama saya Imam dari marketing Malang Dreamland yang nantinya akan meminta sedikit waktu 30 sampai 40 menit ke depan untuk menjelaskan tentang Malang Dreamland. Baik, depan layar HP Bapak atau laptop mengenai Malang Dreamland ini adalah nantinya menjadi pusat wisata yang di dalamnya ada kebun dan tanah villa dan berkonsep atau bernuansa Islami. Dan ini juga kawasan wisata yang pertama di Jawa Timur yang berkonsep secara Islami, Bapak. Kemudian di balik layar sendiri ada orang-orang atau owner yang bekerja di PT Sembilan Nusantara, yaitu ada Ustadz Kamaluddin dan Ustadz Fatur. Beliau adalah pemilik dari Panorama Lab. Dan proyeknya sendiri salah satunya ada Grand Aisyah di Lesan Puro, lalu ada Lesan Puro Indah, dan beberapa villa di Kota Batu, Bapak. Kemudian ada Ustadz Sultan, Ustadz Panji, dan Kang Sugi. Ketiga orang ini tergabung dalam Abausen Group, yang dimana proyeknya sendiri kebanyakan di Malang Selatan, yaitu ada Kepanjen Khalifah, dan ada Kepanjen Bipa. Dan tidak di Malang Selatan saja, ketiga orang ini juga proyeknya ada di Aceh, Bapak, atau luar Jawa. Kemudian ada Ustadz Auni, beliau ini dari Kalda Group, yang dimana beliau ini mempunyai beberapa villa di Kota Batu, dan beliau ini adalah spesialis villa. Dan nantinya di Malang sendiri terdapat villa. Jadi untuk setahun ini nanti yang sekaligus untuk bagian sewa menyewa untuk bagian villa di Malang Dreamland. Kemudian ada Ustadz Kristianto dan Ustadz Arif Gopal. Kedua orang ini dari Rumah Nusantara, yang dimana di tahun 2019 mereka ini mendapatkan penghargaan sebagai properti syariah atau properti terbaik syariah versi Silaknas. Kemudian ada Ustadz Adi, ini dari Alif Arsitek atau nantinya yang menargetiki di kawasan wisata Malang Dreamland. Dan rekod beliau ini di tahun 2019 pernah mengerjakan desain atau arsitek di Pantai Kelayar, dan pada saat itu mendapatkan penghargaan sebagai pantai terbaik atau pantai 10 terbaik di Indonesia. Jadi ke-9 orang ini yang dimaksud PT Sembilan Nusantara adalah owner atau orang yang dibalik layar di wisata Malang Dreamland. Dan ke-9 orang ini tergabung dalam asosiasi DPS atau Developer Properti Syariah. Begitu, Bapak. Kemudian mengenai konsep Malang Dreamland, nantinya di dalam Malang Dreamland ini ada kebun produktif dan tanah villa. Dan untuk kebun nantinya akan dimanfaatkan untuk, kalau Bapak tahu, seperti agrowisata Batu, nantinya itu akan dijadikan pusat wisata petik buah. Dan kawasan Malang Dreamland nantinya ada juga pesantren, Bapak. Jadi kawasan wisata dan nantinya ada pesantren juga di dalamnya. Kemudian kebun produktif Anda akan dijadikan petik buah yang saya ngomong tadi, seperti Bapak tahu, seperti di agrowisata Batu. Jadi nanti hasil kebun atau hasil petik buah nanti akan diperjualbelikan ke wisatawan. Kemudian di dalam Malang Dreamland sendiri ada wahana atau tempat berkuda yang merupakan olahraga sunnah, yang nantinya juga termasuk dari konsep kami, yaitu konsep Islami. Jadi nantinya wahana pun juga ada tempat untuk berkuda. Kemudian terdapat tempat wisata domba dan kelinci dan ikan koi. Jadi nantinya seperti semacam mini zoo. Jadi nanti kita akan persiapkan untuk hewan seperti kelinci, domba, dan ikan koi juga untuk edukasi untuk anak-anak Bapak yang nantinya diajak ke tempat wisata kami.
Kemudian terdapat tempat playground Bapak, yang dimana nantinya di tempat wisata kami juga menyediakan tempat playground khusus untuk anak. Jadi nanti sembari orang tua berwisata di kebun maupun villa, kita juga memfasilitasi untuk anak. Jadi sembari Bapak berwisata, anak juga bisa bermain di playground. Dan nantinya untuk alasnya sendiri ini aman. Jadi buat dari puskesmas, jadi aman untuk anak Bapak jika nanti di kawasan wisata Pelang Dreamland. Dan kemudian untuk warnanya juga selain berkuda, terdapat pula wahana memanah sebagai olahraga sunat. Jadi selain berkuda juga ada tempat memanah untuk di kawasan Pelang Dreamland sendiri. Kemudian terdapat banyak spot foto kekinian sehingga bisa menarik wisatawan. Jadi nantinya di dalam kawasan wisata Pelang Dreamland terdapat spot-spot foto yang nantinya juga bertema Islami, seperti ada tulisan We Love Al-Quran atau ada hadis-hadis yang membangun nantinya. Kemudian terdapat area kafe dan tempat makan. Nah, untuk area kafe dan tempat makan nantinya kita sediakan di kawasan Pelang Dreamland ini, dan pembangunannya sedikit agak tinggi dari kebun maupun tanah villa. Dan view-nya pun kita hadapkan ke arah Gunung Bromo atau Semeru. Jadi bisa bayangkan Bapak ngopi dengan keluarga maupun makan atau makanan dengan view atau pemandangan ke arah Gunung Bromo dan Semeru. Kemudian terdapat area kafe modern. Nah, ini kita juga menyediakan tempat khusus untuk wisatawan ataupun pemilik kebun maupun villa yang hobi nantinya hobi yang suka naik gunung. Jadi misal yang suka camping, jadi tidak perlu jauh-jauh naik gunung membawa tas karet berat-berat. Kita juga menyediakan tempat khusus untuk tempat camping. Dan nantinya kendaraan atau mobil Bapak bisa diparkir dekat tenda untuk tempat camping. Kemudian ini adalah contoh-contoh salah satu dari villa Bapak. Bisa dilihat di layar HP maupun laptop Bapak. Nantinya ini akan salah satu nanti desain yang kita akan pilih untuk villanya. Ya, kenapa harus investasi di kawasan Islam Malang Dreamland? Yang pertama, lokasi terletak di kawasan Islam yang berkonsep dakwah Islam, sehingga Anda akan mendapatkan amal jariah. Nah, ini maksudnya gimana amal jariah? Jadi seperti saya bilang di awal, nantinya di kawasan Malang Dreamland sendiri akan dibangun pondok pesantren, yang dimana nanti hasil dari penjualan tiket, hasil dari penjualan buah maupun sewa menyewa villa, kita akan alokasikan untuk pembangunan pondok pesantren. Dan nantinya pemilik kebun maupun villa yang ingin berinvestasi ataupun menyisakan sedikit rezeki untuk alokasi pembangunan pondok pesantren, nantinya kita akan membuka untuk kesempatan itu. Jadi di sisi lain untuk hasil income atau bisnis per bulannya, dan secara tidak langsung Bapak juga mendapatkan amal jariah karena sedikit biaya atau income pasifnya Bapak alokasikan untuk pembangunan pondok pesantren. Yang kedua, hasil dari penjualan akan digunakan untuk membangun pondok pesantren yang berpedoman pada Al-Quran. Jadi nanti konsep dari pondok pesantren sendiri kita juga berpedoman pada Al-Quran. Gitu. Yang ketiga, hasil dari penjualan akan digunakan untuk membangun wisata alam dengan konsep Islami. Jadi nanti hasil penjualan yang untuk maupun buah maupun tanah villa akan dialokasikan untuk pembangunan konsep maupun pondok pesantren. Kemudian yang keempat, aset Anda terletak di kawasan wisata sehingga Anda akan mendapatkan ketegangan secara cepat. Nah, maksudnya apa ketegangan secara cepat? Jadi bisa dibayangkan jika Bapak mempunyai rumah, kemudian di depan atau di sampingnya dibangun semacam McD ataupun KFC, secara tidak langsung harga jual tanah atau harga jual rumah Bapak per tahunnya akan meningkat lebih cepat karena kan dekat dengan lokasi yang potensial. Nah, nantinya kebun maupun tanah villa letaknya adalah di dalam kawasan Taman Dreamland. Jadi bisa dibayangkan sembari hasil passive income per bulannya, harga jual tanah maupun kebun maupun tanah villa
secara per bulan atau per tahunnya akan meningkat secara cepat. Yang kelima, proyek dikelola oleh gabungan perusahaan properti syariah terbesar di Jawa Timur dan tergabung di asosiasi DPS. Jadi, ke-9 orang yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu PT 9 Wali Nusantara, ini adalah gabungan dari asosiasi DPS atau developer properti syariah. Jadi, misal Bapak ingin ngecek di Google maupun internet lainnya, jadi sepakat join DPS bisa dilihat di Google maupun di tempat lainnya. Dan yang keenam, investasi ini bisa diwariskan untuk anak Anda. Jadi kebun maupun tanah villa bisa diwariskan kepada anak Bapak. Jadi untuk kedepannya bisa dibuat jangka panjang untuk bisnis ini, Bapak. Yang ketujuh, Anda akan mendapatkan gratis masuk ke kawasan wisata untuk 20 orang selama 10 hari, selama setahun. Jadi untuk pemilik dan pemilik kebun maupun villa nantinya akan digratiskan selama 10 hari kunjungan dalam waktu setahun dan minimal membawa keluarga atau tetangga per harinya 20 orang. Jadi begitu, Bapak. Dan ini saya lihatkan untuk proyek kami yang pertama sebelum Malang Dreamland. Kita juga ada proyek pertama yaitu di Jawa Barat, tepatnya di Cicalengka. Berikut videonya. Baik, ini adalah proyek pertama kami yang berada di Cicalengka, dan namanya pun juga sama, Cicalengka Dreamland. Dan nantinya di mana juga namanya juga belakangnya ada Dreamland juga, yaitu Malang Dreamland. Jadi untuk lahan seluas 45 hektar ini dibangun tanpa riba, Bapak. Jadi tanpa bantuan bank. Baik, itu tadi proyek pertama kami, dan yang kedua ini adalah proyek yang nantinya ada di Malang Dreamland. Nah, ini adalah video dari Reset nantinya di kawasan wisata Malang Dreamland.
ditunjang dengan akses transportasi yang sangat memadai. Segera hadir. Kawasan wisata pertama di Kota Malang dengan konsep Islami. Ditunjang dengan pemandangan yang sangat indah dengan view kebun dan pegunungan. Dengan luas lebih dari 10 hektar. Hanya berjarak 2 jam dari kota Surabaya. Dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas wisata. Area berfoto. Playground. Cafe dan food court. Masjid. Area memanah. Area bersantai. Wisata petik buah. Mini Zoo. Area parkir yang luas. Glamour Camp. Area villa. Pusat oleh-oleh. Area berkuda. Malang Dreamland. Baik Bapak, tadi adalah video besok dari Dreamland. Kemudian ini adalah set plan dari Malang Dreamland Bapak. Dilihat di HP maupun laptop Bapak, ini sudah saya screen mengenai set plan. Sudah muncul Bapak di layar HP Bapak. Baik, saya jelaskan mengenai set plan. Jika dipesan untuk kebun produktif, ya, jadi untuk set plan di Malang Dreamland untuk kebun produktif itu kita ada 2 tipe Bapak. Tipe ukurannya itu ukuran 100 meter persegi dan 50 meter persegi. Yang nantinya di mana 100 meter persegi itu adalah ukuran 10 kali 10 dan untuk 50 meter persegi itu adalah 5 kali 10. Yang dimana tepatnya untuk yang kebun ukuran 10 kali 10 atau 10 persegi itu ada di blok A. Seperti ini.
itu adalah kebun produktif dengan ukuran 1 persegi. Dan kemudian untuk yang ukuran 30 persegi itu adalah di blok petak warna hijau yang tulisannya B, C, D ini Bapak. Kemudian kita tarik ke bawah, ini adalah tempat parkir yang nantinya untuk disediakan untuk wisatawan. Dan di depannya tempat parkir ini adalah tempat camping atau glamping yang nantinya kita sediakan untuk para pengunjung ataupun para pemilik kebun maupun villa yang ingin atau hobi untuk camping, jadi tidak perlu jauh-jauh, bisa mendirikan tenda di dekat parkiran. Kemudian untuk yang berpetak warna orange ini adalah coupling villa, nantinya akan villa. Dan untuk villa sendiri ada 2 tipe bangunan Bapak, yaitu semi permanen dan permanen. Dan untuk yang semi permanen ini ada di blok E, F, G, H. Dan untuk yang permanen ada di IJK, blok IJK. Gitu. Jadi bisa saya jelaskan ini jika Bapak zoom, ini ada huruf atau tanda centang dan sol, yang dimana untuk yang sol ini adalah yang sudah di DP maupun yang sudah cash, jadi sudah ada akad untuk penjualan unit. Dan untuk yang centang ini adalah yang sudah booking fee, atau yang dimana kita kan juga ada properti syariah juga, ada yang namanya booking fee, yang dimana dengan uang 1 juta saja bisa untuk memilih unit dan sekaligus untuk mengunci harga. Jadi fungsinya sendiri selain untuk mengunci unit maupun mengunci harga, nanti kedepannya juga semisal ada kenaikan harga atau kenaikan lainnya, Bapak akan kena harga yang sebelumnya karena kan sudah di booking dulu terlebih dulu. Dan nantinya setelah booking fee ada yang namanya sesi wawancara atau sesi wawancara dan verifikasi, yang dimana nanti Bapaknya setelah booking fee akan dihubungi pihak manajemen kami khususnya keuangan untuk wawancara mengenai skema pembayaran. Jadi Bapaknya mau cash ataupun mau kredit. Dan nantinya setelah proses wawancara selesai dan hasilnya pun sekiranya ada tidak cocok untuk Bapaknya atau untuk kemudian hari Bapak tidak jadi membeli unit di kami, otomatis uang booking fee Bapak akan kita kembalikan 100% tanpa potongan, karena memang di kita di syariah juga booking fee ini sifatnya adalah uang titipan atau wadiah. Jadi setelah proses wawancara, jika Bapak ada satu hal untuk muncul atau terjadi, kita kembalikan uang Bapak 100%. Jadi begitu Bapak. Kemudian ini saya lihatkan untuk set plan atau untuk prestis harga. Ya, bisa dilihat di layar HP atau maupun laptop Bapak, ini adalah prestis harga untuk bulan ini Bapak. Jadi di mana untuk yang kebun luas 50 meter persegi, harga normalnya adalah 40 juta 400 sekian. Yang dimana bisa dengan skema cash maupun penyicil. Dan untuk pembayaran skema cash, kita ada diskon, yaitu sebesar 6.325.000. Dan nantinya Bapak kena harga yang harga promo 39.500 sekian. Dan untuk menyicil pun kita juga ada diskon, tapi untuk skema yang 6, 12, dan 18 bulan. Jadi bisa kena harga promo. Dan untuk yang skema 24 bulan atau 2 tahun, kita kenanya harga normal, yaitu 45.885.000. Kemudian untuk tanah kebun luas 1 persegi, ini harga normalnya saat ini adalah 99.171.000. Juga sama dengan skema cash, kita akan kasih diskon sebesar 13.679.000. Jadi kenanya harga promo. Dan juga sama untuk skema 6, 12, 18 bulan, kita juga ada diskon. Dan untuk yang 24 bulan, ya sebesar 99.171.000.
Kemudian untuk tanah villa ukuran 96 meter persegi atau 8 kali 12, nanti harga normalnya adalah 100.339.000 sekian. Dan jika membayar cash, nantinya kenanya harga promo, Pak, yaitu sebesar 120.123.000. Dan juga sama skemanya, paling lama 24 bulan, untuk skema yang 6, 12, 18 bulan, nanti bisa kasih diskon. Begitu, Bapak. Untuk Bapak Mona, sampai sini dari penjelasan saya mengenai konsep, set plan, dan harga. Mungkin ada yang ditanyakan, Bapak? Jelas, Mas. Cukup jelas. Ya. Jadi kira-kira untuk kedepannya ingin investasi untuk unit apa, Bapak? Kebun atau untuk villa untuk kedepannya? Halo? Halo, Bapak Mona? Ya, mungkin dua-duanya. Satu kebun, satu villa. Iya, Bapak. Jadi kita juga untuk harga segitu itu untuk villanya sudah ada rumah. Jadi gini, sudah ada bangunannya untuk, atau hanya tanah aja? Jadi saya jelaskan dulu untuk villa, untuk harga sebesar 120.000 ini adalah harga tanahnya saja, Bapak. Dan untuk bangunannya nantinya itu untuk desain itu memang dari manajemen kami. Tetapi untuk kontraktor atau misalnya tukang nanti bisa dari pemilik tanah atau pemilik villa, bisa dari manajemen. Jadi semisal bapaknya mempunyai kontraktor kepercayaan, bisa untuk membangun sendiri. Dan jika memang tidak punya, bisa dari manajemen. Dan nantinya bisa kita estimasikan untuk pembangunan villa di daerah Desa Nabiskeso ini per meter perseginya sebesar 3-4 juta, Bapak. Jadi bayangkan jika ukuran bangunannya 60 meter persegi dikalikan 4 juta, nanti ketemunya 220 juta. Plus harga tanahnya nanti ketemunya itu sekitar 350 sampai 400 juta, Bapak. Apa jadi, Mas? Gimana? Totalnya tadi? Jadi total kira-kira nantinya jika melihat estimasi untuk pembangunannya di Desa Nabiskeso nanti kan saya estimasikan untuk seginya kan 3-4 juta, Bapak. Jika nanti bangunannya dengan ukuran 60 meter persegi dikalikan saja sebanyak 4 juta, ketemunya kan 220 juta. Plus digabung dengan harga tanahnya sebesar 129, ketemunya itu sekitar 350 sampai 400 jutaan, Bapak. 350 sampai 400 ya. Iya, kita suka segitu. Nah, menurut Bapak Mona ini kan tadi bilang saya tertarik dengan tanah villa dan kebun. Nggak terdengar, Mas. Halo? Suara lagunya terlalu keras. Halo? Sudah, Bapak? Halo? Sudah terdengar, Bapak? Nggak Suara terdengar. saya? Lagunya masih terlalu keras. Lagunya ini saya tidak mungkin bapaknya bisa sedikit, mungkin sinyal bapaknya kurang jelas mungkin. Halo? Halo, Bapak Mona? Halo? Pak Mona bisa mendengar suara saya dengan jelas? Halo?
Halo. Ya, halo Bapak. Bisa dengar suara saya Pak dengan jelas? Ya. Ya Terus sudah. kalau Ya, baik. terus kalau Gimana? nanti kondisinya saat ini masih berupa tanah kosong. Ya, untuk saat ini memang belum untuk pembangunan. Nantinya kan ini juga minggu ini tepatnya di tanggal 13 nanti kita ada acara gathering Bapak tepatnya di Surabaya di Hotel Clio, dan nantinya target kita adalah di pertengahan Juli itu sudah mulai pembangunan Bapak. Terus lamanya pembangunan berapa lama kira-kira? Untuk dari Mola sendiri kita pastikan untuk fix-nya semua pembangunan selesai itu dari launching di pertengahan Juli itu nantinya paling lama itu 3 sampai 3,5 tahun Bapak, itu sudah rampung semua. Tetapi untuk pembukaan untuk kawasan acara sendiri dari acara launching di pertengahan Juli nanti kita bisa buka dari acara launching 7 sampai 8 bulan ke depan. Tetapi masih ada pembangunan yang belum kita rampungkan gitu Bapak. Terus nanti kalau untuk yang kebun, ya. Untuk yang kebun itu nanti untuk pengelolaan kebunnya gimana? Jadi untuk kebun dan tanah pila nanti pengelolaannya sendiri kita ada sistem bagi hasil Bapak, yang dimana untuk kebun sendiri bagi hasilnya adalah 30% untuk pemilik dan 70 untuk manajemen. Nah, untuk kebun kenapa 70 lebih banyak dari manajemen? Karena kan untuk di awal, apalagi ini untuk kebun kan nantinya ada proses untuk pembibitan, penanaman sampai proses jangka panjang. Nah, nantinya kita juga mempekerjakan warga sekitar di Desa Nadireso untuk ikut andil merawat sampai hasil panen dari pemilik kebunnya Bapak. Jadi untuk desa sendiri kenapa kok 70 lebih banyak dari manajemen, karena kan di awal kita juga untuk pembibitan dan penanaman butuh anggaran juga untuk warga sekitar. Tetapi nantinya kedepannya akan kita lagi untuk sistem bagi hasilnya, jadi tidak 70-30 bisa 50 dan 50 untuk pemilik. Dan untuk villa sendiri untuk saat ini bagi hasilnya sendiri sebanyak 50% ke manajemen dan 50 ke pemilik villa, yang dimana nanti manajemen akan mengelola untuk penyewaan kepada wisatawan. Tidak bisa dipastikan ya jumlahnya setiap bulannya berapa gitu. Nah, untuk estimasi sendiri, untuk penghasilan sendiri kita masih belum bisa memastikan Bapak, karena kan ini juga masih belum buka juga. Tapi kita pastikan untuk hasil income-nya ada untuk per bulannya, gitu. Karena kan untuk kebun sendiri nanti kita itu mengambil keuntungannya sendiri itu dari hasil panen seluruh kebun, jadi tidak per antar individu. Jadi nanti Bapak atau pemilik lainnya akan menikmati hasil income pasifnya bulan. Jadi kalau kebun itu dengan 39 kebun itu dengan 39 sudah tidak keluar biaya pengelolaan lagi. Nah, untuk harga setiap bulannya. Jadi gini Bapak, untuk harga kebun ini untuk yang harga kan 30 juta itu sudah termasuk AJB Bapak. Nah, nantinya untuk kebun maupun villa dengan harga yang di prestis yang Bapak lihat ini bisa semua di SMK, tapi untuk harga segini kita perusahaan juga bisa membantu sampai AJB saja. Enggak, maksudnya kan kalau untuk yang pengelolaan. Ya. Untuk yang pengelolaan kan kalau kebun kan ada pengelolaan untuk apa, bibit, pupuk, lain-lain itu sudah include harga 49, 45. Untuk di awal ini memang sudah ada termasuk harga satu paket sih Bapak, mengenai pembibitan, mengenai perawatan sampai nanti hasil panen. Karena kan kenapa kita ngambil 70% di awal keuntungan Bapak untuk hasil income-nya, karena memang kan kita juga harga segini akan dibagi lagi kepada warga yang ikut andil nantinya untuk merawat kebun maupun villa, begitu Bapak. Tapi next untuk kedepannya jika memang ada anggaran ataupun tambahan anggaran nanti akan diumumkan kepada manajemen untuk
semua pemilik tanah maupun villa. Jadi untuk pertama memang harga paket. Jadi ini memang dapat langsung hasil pengorbanannya saja. Jadi, Iya Mas. Terima baik kasih. Bapak. Ini obrolan Bapaknya dari mana ya? Madiun. Oh baik, nanti mungkin bisa di follow up lagi ke Mas Rian. Ini kebetulan bayarnya dari Mas Rian, Pak ya? Ya. Ya nanti tadinya saya kira kan yang villa itu sudah 120 itu. Ternyata masih ada tambahan lagi ya biayanya. Ya, berarti untuk villa nanti ada tambahan untuk pembangunan saja, Bapak. Jadi untuk harga persis yang Bapak lihat ini adalah harga, iya, harga tanahnya saja. Jadi nanti barangkali ada kurang jelasnya bisa ditanyakan lagi ke Mas Rian untuk kedepannya. Ya. Baik. Mungkin saya akhiri untuk presentasi di siang hari ini. Dan terima kasih untuk Bapak Mona untuk waktunya bisa hadir di presentasi kedua ini. Baik Bapak. Ya Bapak, assalamualaikum.